Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ringan amatiran ala gua. Ada beberapa informasi menarik nih terkait dengan situasi di Manchester United yang ingin gua kabarkan dari beberapa sumber. Pertama adalah dari ESPN, di mana ESPN ini menyebutkan kalau situasi di dressing room Manchester United ya, artinya Rob Dawson ini yang menulisnya adalah Rob Dawson, mengatakan kalau Erik ten Hag, kurang lebih ya, Erik ten Hag ini tidak bisa berlaku keras di dressing room. Menarik. Kenapa? Karena ada kekhawatiran, nah ini menarik ya, sekali lagi menarik nih. Ada kekhawatiran terkait dengan mental para pemainnya yang disebut ini fragile. Fragile tuh apa ya? Gampang rapuh lah ya, gampang pecah. Nah, ini menurut gua lucu sih. Jadi ternyata Erik ten Hag gak bisa terlalu keras ya. Dan di situ juga disebutkan kalau ya Erik ten Hag tentu saja juga frustrasi dengan beberapa anggota di skuad Manchester United yang menunjukkan apa ya, bahasa tubuh yang tidak tepat nih ketika Manchester United tertinggal. Jadi ketika tertinggal nih ada beberapa pemain ya kan, ternyata sikapnya ini tidak sikap yang optimis gitu. Ini kalau yang gue tangkap dari artikelnya. Ya itu juga terimplementasi jelas di permainan, dan sering gue katakan Manchester United sejauh ini kalau sudah ketinggalan dulu atau lawan mencetak gol, ada penurunan kualitas permainan. Dan menurut gue ya, ternyata ini salah satu sebabnya ya, karena memang mental ataupun karakter dari pemain yang tidak kuat. Dan menurut gua hal ini kan sering disebutkan oleh Erik ten Hag kalau dia di sini untuk tugasnya sampai dengan saat ini, yang salah satu tugas terbesarnya adalah bagaimana dia bisa mengatur kultur di Manchester United, karakter juga di skuad Manchester United, termasuk juga para pemainnya tentu saja dong, mental yang kuat, kondisi psikologis yang kuat juga. Ya ini menurut gue dasar sih. Mau sekaya apapun, mau sekeren apapun taktiknya, tapi kalau pemain yang mengimplementasikan tidak dengan karakter yang tepat ya, tidak dengan mental yang kuat, ya akan percuma sih menurut gue. Dari sumber lainnya ya, yaitu dari Miguel Delaney, ini mengabarkan kalau wow, ini agak sedikit dari The Independent ya, kali ini mengabarkan kalau atmosfer di dalam dressing room Manchester United dan di beberapa staffnya ya, ini sekarang toksik. Ini sangat keras loh nih menurut gue, sangat toksik. Dan beberapa pemain masih melihat bagaimana keputusan yang diambil terhadap Jadon Sancho ini sangat adil. Walaupun walaupun ada juga beberapa yang memiliki pendapat kalau apa yang dilakukan terhadap Jadon Sancho ini terlalu kasar. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya kan? Bagaimana ya Jadon Sancho ini, setahu gue ya, Jadon Sancho ini termasuk sosok yang populer di dressing room Manchester United. Bisa dilihat lah beberapa wawancara terkait dengan siapa yang memiliki selera musik paling bagus, siapa yang paling dandan, ya kan, dan lain-lain. Pokoknya intinya, gue melihat cuplikan video tersebut ada beberapa pemain yang menunjuk Jadon Sancho gitu. Dan di situ gue berpikir, oh sosok ini ternyata cukup populer juga di dressing room Manchester United. Dan ketika dia mendapatkan hukuman, pasti ada pengaruhnya dong ke orang-orang terdekat. Dan menurut Miguel Delaney, ini yang terjadi di dressing room. Dan menurut gue jelas, Erik ten Hag harus mengambil kontrol penuh terkait dengan hal tersebut. Ketika kontrol penuh itu diambil, pastinya akan ada gejolak juga. Ya, ini sebenarnya kurang lebih mungkin sama ketika musim lalu dengan Cristiano Ronaldo, ya kan. Dan ya menurut gue hal-hal seperti ini masih harus dihadapi oleh Erik ten Hag.
Dan ini bukan hal yang murni teknis, ya kan? Dia harus menghadapi hal-hal seperti ini nih di Manchester United. Dan ini juga menunjukkan bagaimana atmosfer di dressing room Manchester United sebenarnya dari musim lalu ternyata masih belum terbentuk secara kokoh gitu loh. Karakter secara secara kolektif ini masih belum terbentuk secara utuh. Musim lalu mungkin tidak begitu kelihatan. Kenapa? Karena Manchester United banyak memperoleh hasil kemenangan. Dan kali ini ketika hasil kemenangan itu tidak diraih, ya, dan ketika tidak diraih itu bukan berarti di pertandingan yang Manchester United tampil jelek atau buruk, enggak. Tapi kalau buat gue, Manchester United tidak tampil konsisten. Nanti ada momentum banyak periode Manchester United bisa bermain bagus, hanya saya tidak menang, kalah. Lalu hal ini semakin besar lagi. Hal-hal situasi di dressing room, karakter mental yang ternyata masih belum tercipta dengan bagus, ya, berada dengan bagus di Manchester United. Sementara Alex Kruk dari Talksport ini mengatakan kalau Erik ten Hag ini mengambil langkah yang lembut dalam usahanya untuk menyelamatkan Manchester United karena dia merasa confident atau rasa percaya diri di beberapa pemainnya ini sangat rendah. Sehingga dia ini menolak untuk menunjukkan kemarahannya di dressing room dengan kekhawatiran akan justru menghancurkan moral dari tim. Ini lagi ya. Nah, ini karakter-karakter seperti ini nih tidak bisa dikerasin. Ternyata ini situasi dari Manchester United. Ini mengingatkan gue pendapat siapa ya? Zlatan Ibrahimovic. Udah agak lama sih dia mengatakan pemain-pemain dengan nama besar di Manchester United ternyata di dressing room tidak demikian. Dan ini problem yang besar yang sudah berlangsung di Manchester United cukup lama dan saat ini berusaha untuk diperbaiki dengan oleh Erik ten Hag. Dan ini tidak bisa secara frontal sih menurut gue. Kenapa Erik ten Hag tetap harus memberikan hasil kan di pekerjaannya sebagai manajer Manchester United. Ditambahkan juga oleh Alex Kruk. Walaupun demikian, walaupun mendapatkan hasil yang buruk, Erik ten Hag masih mendapatkan atau memperoleh dukungan dari hierarki Manchester United yang di tahap ini tidak tertarik untuk membuat pergantian manajerial. Ya, karena menurut gue percuma ganti manajer juga yang dihadapi pemain-pemain seperti ini. Ternyata situasinya begitu ya di dressing room Manchester United ini. Oleh karena itulah ya balik lagi sih mau taktik seperti apapun kalau mental pemain. Mungkin tidak semua pemain kalau menurut gue. Ada beberapa pemain yang memang mereka punya karakter yang kuat ya. Tapi gimana pun juga sepak bola ini adalah permainan tim, permainan kolektif. Maksud gue adalah kalau 11 pemain di atas lapangan ada beberapa individu yang tidak kuat mental karakternya dan Manchester United mengalami kesulitan, maka ya ini akan memiliki pengaruh gitu loh. Oleh karena itulah menurut gue ini harus diperbaiki dulu. Belum bisa banyak terlalu teknis ternyata di Manchester United nih membicarakan soal masalah atau mengatur soal masalah taktik, strategi dan lain-lain. Ini hal yang bersifat non teknis berupa mental, karakter, psikologis pemain ternyata masih buruk, masih lembek, masih nggak bagus di Manchester United. Dan ini merupakan salah satu tantangan dari Erik ten Hag untuk diperbaiki. Mungkin sebelum gue akhiri, mungkin ada yang beberapa berpendapat ya kan ini salahnya manajer-manajer sebelumnya ya. Gue nggak melihat demikian sih. Gue melihat beda manajer, beda gaya ya. Mungkin pada saat itu gaya yang ada yang diterapkan cocok sehingga prestasi di atas lapangan pun bagus gitu loh. Dari di papan klasemen ya kan. Hanya saja ada gangguan lain lah di akhir musim kompetisi. Dan tentu saja gaya yang diterapkan oleh Gunnar Solskjaer itu mungkin yang ingin dibahas kan. Ini kan berbeda dengan Jose Mourinho yang mungkin lebih keras. Kenapa? Kalau Gunnar Solskjaer juga menerapkan sama kerasnya dengan Jose Mourinho ya tidak akan ada perbaikan itu. Tidak ada perubahan yang terjadi dan tentu saja itu yang tidak diinginkan kan pada saat itu. Jadi menurut gue ya memang masing-masing manajer punya gaya yang berbeda. Tapi sekarang tantangannya adalah bagaimana karakter pemain Manchester United ini nampaknya ini yang dan ini selalu disebutkan oleh Erik ten Hag kan, membangun karakter, mental, kultur yang kuat di dressing room Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.